Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kedua pemrograman berorientasi objek. Hari ini kita akan bahas tentang Java Inheritance. Jadi inheritance atau penurunan sifat atau yang namanya pewarisan merupakan sebuah mekanisme di mana sebuah objek memperoleh semua properti dan behavior dari induk objeknya. Artinya jika ada kelas turunan tersebut akan dapat memperoleh semua variabel dan semua metode yang terdapat pada induk kelasnya. Kelas baru dapat dibuat berdasarkan kelas yang telah ada. Jadi ini juga yang dinamakan sebagai inheritance. Jadi di kelas tersebut dibuat berdasarkan kelas yang lain. Sehingga nanti semua properti dan behaviornya itu dapat juga dimiliki oleh turunan kelas tersebut atau kelas baru tersebut. Jadi kenapa kita menggunakan inheritance? Inheritance digunakan untuk metode overriding. Jadi metode overriding ini ketika sebuah metode yang dimiliki oleh kelas turunan dimiliki juga oleh kelas induknya. Metode overriding ini untuk mencapai yang namanya polymorphism. Alasan lainnya adalah untuk reusability dari kode program. Jadi untuk turunan kelasnya, karena sudah tersedia semua oleh induk kelas, makanya dia tidak perlu lagi mendefinisikan metode-metode yang dibutuhkan. Jadi tinggal panggil saja karena sudah dimiliki oleh kelas induk. Apapun yang dimiliki oleh kelas induk akan dimiliki juga oleh kelas turunannya. Seperti itu. Jadi misalkan di sini ada dua buah kelas person dan kelas mahasiswa. Kebetulan di kelas ini belum ada metode, jadi cuman ada properti saja. Di kelas person terdapat tiga buah properti, yaitu nama, alamat, dan telepon. Kemudian kelas mahasiswa ini mengextend kelas person, artinya kelas person mewariskan sifat ke kelas mahasiswa. Di kelas mahasiswa terdapat tiga properti, yaitu name, kelas, dan angkatan. Ketika nanti kita membuat objek dari kelas mahasiswa, maka objek dari kelas mahasiswa tersebut nanti juga akan memiliki properti nama, alamat, dan telepon, karena dia sudah melakukan extend terhadap kelas person. Ya. Jadi langsung saja saya contohkan. Misalkan kita buat dulu kelasnya kelas person. Kelas person ini memiliki tiga properti, yaitu nama, alamat, dan telepon. Misalkan kita set saja untuk access modifiernya adalah default seperti ini. Dan kita buat lagi kelas mahasiswa. Dalam kelas mahasiswa ada tiga properti juga, name, kelas, dan angkatan. Kalau misalkan kita membuat objeknya mahasiswa, jadi ini belum ada inheritance-nya, ya. Maka pada kelas mahasiswa properti-properti yang bisa diakses itu cuman name, kelas, dan angkatan saja, ya. Jadi kalau kita langsung mau mengakses variabel dari kelas lain, otomatis dia akan error. Misalkan saya tulis mhs.nama. Nah, ini pasti error karena properti nama tidak ditemukan pada kelasnya mahasiswa, ya. Nah, bagaimana ketika saya melakukan extend terhadap kelas person atau melakukan pewarisan dari kelas person ke kelas mahasiswa? Jadi kelas person mewariskan sifatnya ke kelas mahasiswa, dapat kita tuliskan kelas mahasiswa tambahkan keyword extends, ya. Jadi untuk mengambil properti dan behavior dari kelas lain atau diwariskan properti dan behaviornya, itu keywordnya adalah extends. Kemudian tuliskan nama kelas yang akan diambil properti dan behaviornya. Jadi saya tulis extends person. Ini sudah tidak error, ya. Karena objek mahasiswa ini dianggap juga memiliki atribut nama, seperti itu. Karena dia sudah melakukan extend terhadap kelas person. Jadi apapun nanti yang dimiliki oleh kelas person itu juga akan dimiliki oleh kelas mahasiswa, seperti itu. Jadi termasuk nanti alamat, telepon, itu nanti juga bisa diakses melalui kelas mahasiswa, ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita membuat
objek dari kelasnya person, ini kelas person tidak bisa kita berikan, tidak bisa nanti kita gunakan untuk mengakses name kelas dan angkatan, ya, karena induk itu tidak memiliki properti atau behavior dari anak kelasnya atau turunan kelasnya. Jadi seperti ini yang namanya inheritance. Apapun yang dimiliki oleh kelas yang di-extends, maka itu juga akan menjadi milik dari kelas yang melakukan extend atau yang diwarisi sifat. Ini yang dinamakan sebagai pewarisan. Baik, kita lanjut. Jadi seperti itu kalau Java inheritance, ya. Jadi semua properti dan behavior dari kelas yang di-extend atau yang mewariskan sifatnya ke kelas lain itu nanti semuanya akan dapat dimiliki juga oleh turunan kelasnya. Untuk jenis-jenis inheritance, single inheritance seperti ini. Jadi yang tadi saya contohkan itu kelas person mewariskan sifatnya ke kelas mahasiswa, itu namanya single inheritance. Multi-level, jadi misalkan lagi ada kelas di bawahnya kelas mahasiswa di-extend juga oleh kelas yang lain, itu yang namanya disebut dengan multi-level inheritance, ya. Kemudian hierarchical inheritance, satu kelas di-extend oleh lebih dari satu kelas, ya, atau satu kelas menurunkan sifatnya kepada beberapa kelas yang lain. Ini yang disebut dengan hierarchical inheritance. Jadi misalkan untuk kelas person tadi di-extend lagi oleh kelas yang lain selain kelas mahasiswa. Kemudian multiple inheritance, satu kelas mewariskan sifat dari banyak kelas. Kemudian hybrid, ini gabungan dari multiple dan hierarchical, ya. Adapun multiple inheritance ini tidak disupport oleh pemrograman Java, ya. Untuk pemrograman C++ ini support multiple inheritance seperti ini, ya. Tapi khusus untuk di pemrograman Java, multiple inheritance tidak bisa dilakukan, ya. Jadi satu kelas mengextend dua kelas atau lebih, itu yang disebut dengan multiple inheritance dan tidak disupport oleh Java. Jadi kenapa Java tidak support multiple inheritance? Yang pertama itu untuk mengurangi kompleksitas dan menyederhanakan bahasa. Multiple inheritance tidak didukung pada Java. Misalkan terdapat 3 buah kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas C mewarisi dari kelas A dan kelas B. Jadi gambarannya kelas C ini melakukan extends terhadap kelas A dan kelas B. Jika kelas A dan kelas B kebetulan memiliki metode yang sama, dan metode tersebut dipanggil melalui objek dari kelas C, maka akan terjadi ambigu, ya. Jadi kalau misalkan kelas A dan kelas B ini yang di-extend tadi memiliki metode yang sama, dan kebetulan metodenya itu berbeda isinya walaupun sama namanya, maka pada saat pembuatan kelas C dan metode tersebut diakses, pasti akan menimbulkan yang namanya ambigu. Jadi yang mana metode yang akan dieksekusi, ya, seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa Java tidak mendukung multiple inheritance. Kita lanjut tentang agregasi pada Java. Aggregation adalah ketika sebuah kelas memiliki entitas yang berasal dari kelas lain. Jadi misalkan terdapat sebuah kelas dengan nama kelas pegawai, memiliki 3 buah properti, ID pegawai, nama, dan alamat, ya. Properti ini kita lihat pada bagian alamat. Objek alamat ini merupakan objek dari sebuah kelas, yaitu kelas alamat. Kelas alamat sendiri isi dari propertinya adalah seperti ini: alamat jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, ya. Jadi ketika sebuah kelas membernya itu adalah objek dari kelas yang lain, ini yang disebut dengan agregasi dan bukan inheritance, ya. Ini cuma disebut dengan agregasi, makanya di sini relasinya bukan is a tapi has a, memiliki, ya.
Jadi pegawai memiliki objek dari alamat. Beda tadi dengan inheritance. Inheritance itu is a relationship. Jadi misalkan person mahasiswa, jadi mahasiswa ini juga merupakan person, is a person, seperti itu. Jadi bukan mahasiswa has a atau memiliki person, bukan, tapi mahasiswa is a person, artinya mahasiswa adalah person, ya. Jadi itu perbedaan antara inheritance dan agregasi. Jadi agregasi, saya ulangi lagi, jika sebuah kelas membernya itu adalah objek dari kelas yang lain, itu namanya agregasi dan bukan inheritance. Walaupun nanti semua variabel yang ada pada kelas alamat ini juga dimiliki oleh objek ini, tapi ini bukan namanya penurunan sifat, ya. Kapan agregasi atau inheritance digunakan? Ketika yang dimiliki adalah has a, bukan is a, maka yang digunakan adalah aggregation, ya. Jadi kita lihat saja kondisinya nanti. Jika cocok menggunakan relasi has a, artinya itu harus kita gunakan agregasi. Tapi ketika nanti relasinya pada kasus tertentu itu adalah is a, maka yang kita gunakan adalah inheritance. Baik, kita akan melanjutkan saja ke contoh kode programnya, karena materinya sudah habis, ya. Jadi di sini saya akan membuat multi level inheritance dan hierarchical inheritance, ya. Misalkan terdapat kelas hewan dan ada lagi kelas mamalia dan ada lagi kelas kucing, kemudian ada lagi kelas anjing, ya. Kelas mamalia melakukan extends terhadap kelas hewan karena mamalia ini adalah hewan, ya. Jadi apapun nanti properti dari hewan akan dimiliki, properti dan behavior dari hewan akan dimiliki juga oleh mamalia. Kemudian kucing ini adalah mamalia, jadi dia juga mengextend mamalia. Sama dengan kucing, anjing juga melakukan extend terhadap mamalia, ya. Jadi hewan ke mamalia, ke kucing, ini namanya multi level inheritance. Kemudian mamalia, kucing, dan anjing yang disebut dengan hierarchical inheritance, ya. Jadi misalkan di sini di kelas hewan terdapat sebuah metode namanya makan. Misalkan isi metode tersebut menampilkan pesan hewan makan, ya. Kemudian di kelas mamalia terdapat metode melahirkan, kemudian menampilkan pesan hewan melahirkan. Kelas kucing terdapat metode public void mengeong. Kemudian di kelas anjing terdapat metode menggonggong. Isinya juga menampilkan pesan anjing menggonggong. Nah, ketika saya membuat objek dari kelas, misalkan kelas kucing, nama objeknya kucing, ya, jadi bedakan, ya. Biasanya itu kelas itu selalu diawali dengan huruf kapital, kemudian kita buat objeknya walaupun sama, kalau kita berikan huruf kecil di depannya pasti juga dianggap beda, karena Java itu case sensitif, ya. Beda dengan pemrograman konvensional seperti Pascal, itu tidak case sensitif. Kucing. Kemudian karena kelas kucing ini melakukan extend terhadap kelas mamalia, otomatis juga dia dapat mengakses metodenya melahirkan. Dan kebetulan juga kelas mamalia ini melakukan extend terhadap kelas hewan, makanya kucing juga dapat mengambil behavior dari kelas hewan, yaitu makan, ya. Jadi otomatis kucing ini dapat melakukan makan, kucing juga dapat melahirkan, kucing juga dapat mengeong, seperti itu, ya. Walaupun sebenarnya di kelas kucing cuman ada pengeong saja, tapi kan dia sudah mengextend dari kelas mamalia, dia juga dapat melahirkan,
Kemudian kelas mamalia mengekstend dari kelas hewan. Kucing juga dapat melakukan makan, ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita jalankan. Maka outputnya seperti ini, ya. Begitupun juga dengan kelas anjing. Kalau kita buatkan objeknya, jadi anjing dapat makan, dapat melahirkan, anjing juga dapat menggonggong. Kecuali untuk male, anjing tidak bisa karena dia tidak melakukan extend terhadap kelasnya kucing. Dan memang anjing ini bukan kucing, ya. Seperti ini. Jadi ini metode dari kelasnya objek kucing, ini metode dari objek anjing, ya. Jadi seperti itulah Java inheritance. Jadi apapun yang dimiliki oleh induk kelas itu juga akan dimiliki oleh turunan kelasnya, ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan dalam sebuah kelas yang mengextend tersebut menspesifikasikan lagi metode yang sudah ada sebelumnya pada kelas yang di-extend. Jadi misalkan di kelas yang di-extend pada kelas hewan itu ada namanya metode makan. Kemudian pada kelas kucing juga terdapat metode yang namanya metode makan, ya. Ketika turunan kelas memiliki nama metode yang sama dengan induk kelasnya, ini yang disebut dengan metode override, ya. Biasanya ada annotationnya override seperti ini. Jadi ini nanti yang kita lakukan untuk yang mencapai yang namanya polimorfisme, ya. Jadi metode pada induk kelas sama dengan metode pada anak kelasnya, ini yang dinamakan sebagai metode overriding, ya. Jadi misalkan di kelasnya kucing dia menspesifikasikan lagi kucing makan ikan, seperti itu, ya. Jadi pada saat dieksekusi metode dari makan dari kelasnya dari objeknya kucing, maka yang ditampilkan adalah isi dari metode override-nya, ya. Jadi bukan lagi isi dari metode induk kelasnya. Ini kalau saya jalankan, outputnya seperti ini. Kucing makan ikan. Jadi bukan lagi outputnya hewan makan seperti ini, ya. Jadi itu guna dari metode override untuk mengembangkan lagi metode atau mendefinisikan ulang metode dari induk kelas. Jadi seperti itulah untuk Java inheritance. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di Google Classroom, langsung posting saja di timeline Classroom-nya, atau juga bisa melalui LMS. Terima kasih.